Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali ke podcast Teori Hubungan Internasional. Bersama saya Oki Syarudin dari kelompok 9 akan menyuguhkan suatu pembahasan yang sangat-sangat menarik nih. Seperti yang kita tahu bahwa bangsa Indonesia merupakan negara yang berhasil merdeka karena perjuangannya melawan penjajahan yang didasari dari sikap kolonialisme dan imperialisme oleh bangsa-bangsa seperti bangsa Belanda, Portugis, dan Inggris. Nah, tentunya rekam histori seperti itu merupakan hal yang buruk ya, menjadikan hal tersebut memberikan dampak dan perasaan yang sangat melekat pada kita selaku warga negara Indonesia yang seharusnya benar-benar peduli akan bagaimana perjuangan yang telah dilakukan para pahlawan kita dulu melawan kekejian kolonialisme dan imperialisme. Nah, dalam kolonialisme ini, kalau misalnya kita definisikan lagi, dari menurut John Locke ya, sebagai salah satu orang yang mendefinisikan tentang kolonialisme merupakan kebijakan dan praktik kekuatan dalam memperluas kontrol atas masyarakat lemah atau daerah. Nah, berdasarkan definisi ini, tergambar bahwa bagaimana suatu negara yang menganggap diri mereka kuat ingin memperluas wilayahnya, teritorinya, dengan mencari kawasan terbaik dengan sumber daya alam yang banyak pokoknya, contohnya seperti itu. Nah, ketika daerah dengan sumber daya alam yang banyak tersebut dikontrol oleh orang-orang yang lemah atau tidak punya kapabilitas, maka negara yang kuat akan dengan mudah memanipulasi mereka untuk dapat tunduk dan memberikan sumber daya alamnya untuk kepentingan yang mengkolonisasi. Nah, maka dari itu kolonialisme sering atau kerap dikaitkan sebagai penjajahan. Bahkan secara simpelnya juga banyak yang mengatakan bahwa kolonialisme itu ya penjajahan. Nah, praktik penjajahan ini nggak cuma Indonesia aja sebenarnya yang mengalami. Banyak juga negara-negara yang notabene tergolong pada negara dunia ketiga atau negara berkembang bahkan, yang memang mudah dimanipulasi karena mungkin sumber daya manusia di sana masih mudah dimonopoli dan akhirnya terjebak dalam jebakan bangsa barat yang secara langsung maupun tidak langsung ya menguras atau mengeksploitasi sumber daya dari negara yang dijajah. Nah, melihat hal tersebut secara terus-menerus, terutama pada saat zaman-zaman perang dunia, yang mana banyak negara yang kuat gitu yang berperang, mereka sering memperluas koloninya, memperluas wilayahnya dengan mengambil wilayah-wilayah negara yang cenderung lemah gitu. Nah, pada akhirnya melihat hal tersebut terus-menerus terjadi, ada orang yang menanggapi bahwa apa yang telah berkembang dari pahaman kolonialisme telah menjadi suatu sikap atau tindakan yang sangat merugikan beberapa pihak. Nah, bentuk-bentuk tanggapan inilah yang bakal kita bahas di podcast kali ini. Tentang gimana sih suatu tindak kolonialisme yang udah berlangsung sejak lama dan dari modelnya yang masih sangat tradisional, lalu berkembang menjadi akar dari tindak penjajahan bangsa barat ke negara-negara terbelakang sampai ke era modern ini yang kadang kolonialisme nggak bisa kita sadari sebenarnya masih berlangsung dan dampaknya itu bisa dilihat secara langsung maupun tidak langsung gitu yang masih terus terjadi sampai sekarang. Nah, maka dari itu topik utama atau tema utama dari podcast kita kali ini yaitu post-kolonialisme. Nah, dari namanya aja seenggaknya udah tergambar bahwa teori atau perspektif ini akan mengarah pada pembahasan yang terjadi pada negara-negara atau kondisi dunia internasional, di mana perilaku kolonialisme yang dalam konteks tradisional yang seperti menjajah itu sudah semakin menghilang ya, yang mana banyak negara-negara juga, terutama setelah Perang Dingin, banyak yang termerdekakan atau memerdekakan dirinya sendiri untuk terbebas dari jeratan kolonialisme dan imperialisme. Nah, ngomong-ngomong soal dunia internasional, atau ya keterhubungan negara-negara di dunia dalam sistem hubungan internasional, postkolonialisme ini sebagai teori atau perspektif itu sendiri memiliki kajiannya sendiri ya, mulai dari konsep, asumsi, tokoh pengemuka, dan sebagainya. Nah, maka dari itu, berhubung fokus utama kita di sini untuk turut membahas postkolonialisme dalam teori hubungan internasional, podcast kali ini gak bakal cuma dipandu sama aku aja, tapi ada satu orang lagi yang spesial. Nah, tentunya sudah sangat paham akan seluk-beluk pada teori postkolonialisme ini yang tentunya bakal memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan lebih luas untuk kita semua guys. Jadi, without any further ado, langsung aja aku sambut Fatur Rahmanulwan, mahasiswa HI Unsud Angkatan 2020. Halo Mas Fatur, apa kabar nih? Halo Mas Oki, kabar baik nih, Alhamdulillah. Mas Oki gimana kabarnya, baik? Alhamdulillah baik juga Mas. Wah, seneng banget sih hari ini kita bakal membahas banyak hal soal postkolonialisme. Nah, jadi mungkin ya nanti di sini nggak cuma aku doang yang bakal jelasin, bakal ditemenin Mas Fatur juga. Kita akan ngebahas seluk-beluk dari postkolonialisme, terutama sebagai teori di hubungan internasional. Di sini aku bakal, mungkin pertama ya, izinkan aku, Mas Fatur dan teman-teman semua bakal ngejelasin soal konsep utamanya dulu. Kayak gimana sih sebenarnya dari postkolonialisme ini bisa terbentuk gitu. Nah, postkolonialisme ini merupakan salah satu pendekatan alternatif yang muncul dalam hubungan internasional sekitar tahun 1960-an. Nah, postkolonialisme ini melihat dunia internasional sebagai tatanan hierarki atau ada tingkatan-tingkatan sendiri dalam sistem internasional.
Nah, tepatnya pada tahun 1961, terdapat tokoh pengemuka yaitu Edward Said dan Frantz Fanon lewat tulisan mereka, yaitu Edward Said dengan tulisannya Orientalism dan Frantz Fanon dengan tulisannya berjudul The Wreck of the Earth. Dari situlah, dari dua tokoh itu dan dua tulisan itu, pemikiran postkolonialisme mulai dikenal. Nah, Edward Said yang menjelaskan mengenai teori postkolonial menyelidiki dampak penaklukan Eropa atas negara-negara terjajah dan dan mempela- mempelajari tanggapan dan wacana kontra mereka terhadap perampasan budaya dan dominasi kekaisaran. Postkolonialisme tidak hanya menyeratkan setelah berakhirnya kolonisme, nah tapi kedua karya tersebut turut membahas mengenai bentuk-bentuk aspirasi dalam memberantas kolonialisme. Nah, dalam konteks sebuah internasional sendiri, postkolonialisme lahir sebagai wujud kekecewaan terhadap teori mainstream yang hanya memfokuskan pada aspek power, politik, dan negara. Nah, kalau postkolonialisme menghadirkan sudut pandang baru mengenai negara-negara yang termarginalkan karena adanya efek dari kolonialisme yang pernah meluas atau pernah memberikan dampak tersendiri bagi negara-negara yang terjajah gitu di dunia ini. Nah, menurut pandangan kaum postkolonialisme, teori-teori yang ada dalam studi HI terlalu bersifat western centric gitu, terlalu ke barat-baratan. Nah, postkolonialisme meyakini bahwa kolonialisme memunculkan pandangan bahwa negara-negara dunia ketiga tidak akan bisa maju dan hanya negara-negara dunia pertama lah yang mampu menjadi pemimpin dunia. Nah, dengan demikian, postkolonialisme melihat permasalahan dan isu-isu dalam hubungan internasional dari kacamata timur atau bangsa yang terjajah. Nah, jadi seperti itu guys, konsep utama dari mengapa postkolonialisme ini bisa terwujud, gitu, bisa ada sebagai perspektif alternatif dalam dunia hubungan internasional. Nah, mungkin Mas Fatur bisa ngejelasin nih Mas soal asumsi utamanya ya, untuk mungkin lebih memperdalam dan lebih mengspesifikan gitu. Kayak postkolonialisme itu pembahasannya kemana sih gitu. Silakan Mas Fatur. Oke, Mas Oki, terima kasih sebelumnya ya atas konsepnya. Jadi saya tidak perlu repot-repot menjelaskan secara terperinci lagi ya. Jadi mungkin untuk asumsi utamanya itu ya hampir sama dengan penjelasan penjabaran konsep dari Mas Oki sebelumnya. Dan juga saya tidak akan menggunakan pendapat saya secara pribadi ya. Namun saya akan menggunakan pendapat dari Grovo Gui dalam studinya yang ditulis ulang oleh Tim Dunn dalam karyanya. Jadi menurut Grovo Gui ini dia postkolonialisme ini memiliki 4 asumsi utama ya, yaitu pertama bahwa negara barat itu memiliki kekuasaan dan cenderung menghegemoni sehingga hal ini dapat dikatakan sebagai bentuk penjajahan. Nah, bentuk penjajahan dari bangsa barat ini dilakukan negara barat tidak hanya secara fisik maupun materi saja, namun dalam bentuk doktrin pemikiran. Nah, dalam contohnya ini dalam studi HI itu sendiri adalah teori-teori sebagai byproduct-nya dari para scholar-scholar dari barat nih yang kemudian sering dijadikan atau sering diangkat oleh para scholar-scholar HI itu sebagai dasar pemikiran untuk studinya mengenai suatu fenomena, atau dalam kata kasarnya ini merupakan mereka menggunakan teori-teori arus utama seperti realisme, neorealisme, liberalisme, dan neoliberalisme. Nah, itu merupakan contoh dari teori arus utama yang merupakan byproduct dari pemikiran-pemikiran scholar negara-negara barat. Nah, inilah yang kemudian dianggap sebagai bentuk penjajahan yang berupa doktrin pemikiran. Jadi sampai saat ini pun kebanyakan dipakainya menggunakan teori-teori tersebut ya. Nah, lalu untuk asumsi keduanya yaitu melihat ketindasnya negara dunia ketiga yang mana seharusnya itu tercipta keadilan sehingga negara dunia ketiga mendapatkan kesempatan yang sama dengan negara dunia pertama. Dan dengan hal ini maka negara dunia ketiga nantinya akan lebih mengembangkan pemikirannya sehingga terbebas dari doktrin pemikiran negara barat. Nah, selain mengecam, postkolonialisme ini juga berusaha untuk mengangkat istilahnya ya kapabilitas negara-negara non barat atau negara timur dan juga negara berkembang lainnya untuk saat ini ya, untuk era kontemporer seperti saat ini, sehingga mereka itu tidak hanya menggunakan pemikiran-pemikiran ya arus utama ya, namun juga menggunakan pemikiran-pemikiran mereka sendiri, menggunakan sudut pandang mereka sendiri, karena sesungguhnya itu kan berbeda Mas Oki dan teman-teman bila kita melihat
kacamata penjajah dan kacamata yang dijajah. Penjajah menganggapnya sebagai perluasan, namun yang dijajah menganggapnya sebagai an act of kejahatan lah, an act of evil ya, kata kasarnya seperti itu. Lalu ada lagi asumsi yang selanjutnya ya, yaitu adanya interdependensi secara tidak langsung membuat negara dunia ketiga ini semakin bergantung kepada negara dunia pertama dalam berbagai aspek, yang mana hal tersebut membuat negara dunia ketiga semakin tidak mandiri dan berkembang. Nah, adanya interdependensi inilah teman-teman yang tadi sebelumnya sudah saya sebutkan secara tersirat ya, yang berupa materi, non materi, dan juga pemikirannya, itulah yang membuat negara dunia ketiga inilah yang kemudian tidak berkembang. Padahal kan kita ini seharusnya kan manusia itu selalu berkembang ya. Namun pada kenyataannya bila kita selalu terinterdependensi dengan negara-negara dunia pertama, negara-negara maju, negara-negara barat, maka kita tidak akan dapat mengembangkan pemikiran-pemikiran kita gitu loh istilahnya. Seperti itu kira-kira Mas Oki. Dan ketiga asumsi dari postkolonialisme yang ditulis Grofogui gitu. Jadi gitu Mas Oki. Oke, terima kasih Mas Patro atas penjelasannya. Jadi ya kurang lebih sama ya guys. Ada dalam satu jalan yang sama antara konsep utama dan asumsi utama dari postkolonialisme, di mana ya pada intinya gimana akhirnya ngebuat suatu keadilan gitu antara negara dunia ketiga dan negara dunia pertama dalam sama-sama gitu mengembangkan negaranya sesuai dengan apa yang mereka miliki gitu. Jadi tidak ada kata-kata tertindas gitu atau pengeksploitasian dari negara dunia pertama atau negara barat kepada negara timur. Nah, tapi tentunya untuk lebih memahami tentang postkolonialisme, maka kita harus turut mengenal gitu tokoh-tokoh yang atau orang-orang yang berjasa gitu yang turut mengemukakan dan akhirnya membuat gitu mencetuskan postkolonialisme menjadi suatu teori alternatif yang turut dipakai gitu untuk beberapa para penstudi hubungan internasional. Nah, tokoh-tokoh postkolonialisme yang terkenal itu ada, mungkin tadi udah sebutin di awal, ada Frantz Fanon, Edward Said, dan satu lagi itu ada Homi Bhabha. Nah, kajian dari Homi Bhabha ini banyak banget dipengaruhi oleh teoritisi pasca strukturalisme kayak Jacques Derrida, Michel Foucault, dan Jacques Lacan juga mendapat pengaruh dari tokoh-tokoh seperti Frantz Fanon dan Edward W. Said. Jadi, intinya Frantz Fanon dan Edward W. Said ini dua tokoh utama lah, pencetus utama yang kemudian banyak gitu tokoh-tokoh lain yang turut ikut menjelaskan dan memberikan tanggapannya tersendiri terkait postkolonialisme itu. Nah, kalau misalkan kita lihat dari konsep teori postkolonialisme ala Bhabha, dia itu mencetuskan beberapa hal seperti stereotip, mimikri, hibriditas, dan ambivalensi. Nah, dalam kajiannya, Bhabha ini mengkritisi model oposisi biner tentang hubungan-hubungan kolonial seperti yang dikemukakan oleh Edward Said dan Frantz Fanon. Kalau misalkan Said berfokus pada wacana penjajah, sedangkan Fanon pada wacana terjajah. Nah, keduanya menganggap bahwa posisi antara penjajah dan terjajah adalah terpadu dan stabil, dan juga berbeda serta bertentangan satu sama lain gitu. Nah, sementara konsep-konsep Bhabha ini, dia menegaskan bahwa baik penjajah maupun terjajah tidak independen satu sama lain gitu. Jadi ada relasi gitu, relasi kolonial itu distrukturkan oleh bentuk-bentuk kepercayaan yang beraneka dan kontradiktif. Nah, menurut Bhabha, antara penjajah dan terjajah ada ruangnya sendiri gitu, ruang antara mereka yang saling melakukan relasi satu sama lain itu yang memungkinkan keduanya untuk berinteraksi satu sama lain. Nah, di antara keduanya terhadap ruang yang longgar untuk suatu resistensi, konsep kunci Bhabha turut menjelaskan tentang hubungan antara penjajah dan terjajah adalah dalam konsep time lag-nya gitu, atau sebuah struktur keterbelahan dari wacana kolonial. Nah, kondisi terbelah atau terpecah ini maksudnya menjadikan subjek selalu berada pada the liminal space between cultures gitu, di mana garis pemisah tidak pernah tetap dan tidak dapat diketahui batas dan ujungnya. Jadi intinya ada relasi sebenarnya kenapa akhirnya bangsa Barat kolonialisasi bangsa Timur gitu, terus kenapa dari bangsa Timur itu mungkin akhirnya bisa terjajah, dan dari bentuk proses itu ada suatu relasi gitu ya, mungkin sama-sama mempunyai kepentingan tersendiri gitu. Dari Bhabha dia fokus utamanya tentang postkolonialisme itu ada di situ. Nah, tapi kalau misalkan kita kembali lagi ke Edward Said ini, mungkin dia yang paling bisa menjelaskan postkolonialisme lebih mudah dipahami gitu. Lewat suatu istilahnya itu Orient, atau dalam bukunya juga The Orientalism, ia menjelaskan bahwa Orientalism
dipandang sebagai tonggak awal kajian postkolonial gitu, yang berisi deskripsi analisis bagaimana Barat membentuk dan memelihara fantasi akan Timur gitu, punya acuannya sendiri gimana mereka memahami dunia Timur gitu dari dunia Barat. Nah, Edward Said ini sendiri menggambarkan bahwa orang Amerika tidak akan mempunyai perasaan yang sama dalam melihat dunia Timur dibandingkan orang Timurnya itu sendiri. Nah, orang-orang Prancis dan Inggris misalnya telah mempunyai tradisi lama bagaimana melihat Timur yang Said sebut sebagai orientalisme gitu, orientasi tersendiri antara bangsa Barat kepada bangsa Timur gitu. Suatu cara untuk memahami dunia Timur berdasarkan tempatnya yang khusus dalam pengalaman manusia Eropa bagi Eropa. Jadi berdasarkan perspektif bangsa Eropa aja gitu. Jadi Timur merupakan tempat koloni-koloni Eropa yang terkaya dan tertua gitu. Timur telah membantu Eropa mendefinisikan Barat sebagai imaji, ide, kepribadian dan pengalaman berlawanan dengan Timur. Nah, produksi biner ini berdasarkan pembedaan ontologis dan epistemologis antara Timur dan Barat. Oriental bertentangan dengan Eropa dan Amerika Utara yang modern, rasional, dan superior gitu. Ya intinya lewat dari istilah dia orientalisme, di mana akhirnya postkolonialisme ini dapat terjadi itu karena ada suatu perspektif tersendiri gitu, atau doktrin tadi ya Mas Fatur udah sempat bilang juga dari bangsa Barat ke bangsa Timur gitu. Kalau misalkan ya bangsa Timur ini merupakan suatu tempat koloni-koloni dari bangsa Barat gitu, kemudian mereka jadikan sebagai suatu sumber kepentingannya sendiri gitu dalam kemudian bangsa Timur dieksploitasi, dimanipulasi segala macam, karena emang itu merupakan suatu tempat-tempat koloni dari bangsa Barat untuk memenuhi kebutuhannya untuk menjadi bangsa yang superior dan ideal gitu segala macam. Jadi itu mengapa Edward Said menjadi tokoh utama, karena Edward Said bisa menjelaskan lewat orientalisme itu, menggambarkan bahwa sebenarnya dari postkolonialisme ini melihat dari keterpurukan bangsa Timur yang terus ditindas gitu oleh doktrin-doktrin yang terus dikembangkan dan sudah sejak lama gitu tertanam oleh bangsa Eropa tentang melihat bangsa Timur itu sebagai tempat koloninya gitu. Jadi itu mungkin tokoh-tokoh dari postkolonialisme yang kemudian membantu gitu mengembangkan teori postkolonialisme menjadi terkenal dan salah satu perspektif alternatif dalam hubungan internasional. Nah, tapi yang namanya teori atau perspektif pastinya kan ada pro dan kontra gitu. Walaupun tentunya postkolonialisme ini kayak misalkan mendukung banget hak-hak orang-orang atau bangsa dari Timur. Pasti kan ada banyak banget itu pro dan kontranya. Nah, kayak misalkan liberalisme ke realis itu kan pasti ada pro kontranya juga, ada kritis, ada yang mengkritik gitu segala macam. Nah, kalau dari Mas Fatul sendiri, tahu nggak sih Mas, kira-kira dari postkolonialisme ini yang mungkin ya udah anti Barat itu sendiri, kritik-kritik yang diterima oleh kaum postkolonialisme itu apa aja sih Mas? Mungkin bisa dijelaskan itu kalau misalkan ada. Oke, Mas Oki ya. Kalau dibilang nggak tahu sih, saya bohong ya. Tapi kalau dibilang tahu juga, saya juga bohong karena saya juga belum tentu tahu semua kritik-kritik. Mungkin saja akan ada kritik-kritik selanjutnya di masa depan, atau mungkin kritik-kritik yang tidak tertulis. Tapi pasti ada. Bukan hanya pemimpin atau pemerintah ya yang mendapat kritik, namun teori-teori seperti ini juga ada kritiknya. Nah, dan kritiknya ini kebetulan saya akan mengutip lagi yang ditulis oleh Grovo Gui ya. Kebetulan Grovo Gui ini cukup kritis nih terhadap postkolonialisme. Maaf, sama-sama post. Nah, ini Grovo Gui juga menulis dalam karyanya yang diterbitkan pada 2007 studinya, di mana postkolonialisme ini dianggap oleh Grovo Gui sendiri sebagai teori yang masih belum jelas ya, masih belum ada hubungan secara eksplisit terkait dengan studi hubungan internasional. Mungkin karena belum terlihat indikator-indikator jelas yang secara tidak langsung atau secara langsung mengikat antara postkolonialisme dengan studi hubungan internasional. Karena sejauh ini kan dari penjelasan kita berdua nih, Mas Oki dan saya ini hanya dijelaskan mengenai bahwa postkolonialisme ini merupakan sebuah bentuk protes gitu loh, sebuah bentuk desperation dari negara-negara atau mungkin merupakan tokoh-tokoh scholar yang berasal dari negara ketiga dan bukan negara pertama. Dan selanjutnya juga postkolonialisme ini juga ternyata
produk barat nih, byproduct dari barat yang ironisnya anti barat. Nah, gitu loh. Jadi bila kita melihat dari sudut pandang anti barat yang harus anti barat gitu loh, murni, tidak perlu, atau mungkin bila kita kaitkan dengan tokoh-tokoh, maaf berhenti sebentar, tadi saya sakit perut sekarang udah hilang. Ya, jadi kembali lagi ke inti pembicaraan saya bahwa ya ternyata ini merupakan postkolonialisme, ini merupakan byproduct dari sekolah-sekolah yang ada di barat ya. Ini cukup ironis ya, karena bila kita melihat tokohnya itu si Edward Said, ini merupakan scholar asal Palestina ya, kelahiran Palestina ya tadi Mas Oki ya. Dia itu belajarnya di Amerika, dan juga kalau yang satunya itu si Frantz Fanon, ini juga merupakan scholar yang menuntut ilmu di Eropa gitu, yang dimana dua-duanya sama-sama barat gitu loh. Jadi cukup ironis bila melihat anti barat, pasti akan ada kemungkinan bersinggungan dengan budaya barat itu sendiri, dan tidak murni merupakan bentuk protes, quote and quote, tidak merupakan bentuk murni dari protes ya, dari yang dimana ini merupakan tersirat dari asumsi dasarnya postkolonialisme ini sendiri. Itu kira-kira Mas Oki kritik ya terhadap teori postkolonialisme ini yang ditulis oleh Grofogui. Oke. Baik Mas Fatur. Nah, teman-teman semua, karena tadi kita udah bahas soal konsep, asumsi utama, tokoh, serta kritik, nah mungkin untuk bisa lebih mengsimplifikasi ya, memberikan penjelasan yang mungkin lebih sederhana lagi untuk dipahami teman-teman semua, mungkin dari Mas Fatur, ada nggak sih Mas contoh kasus gitu yang bisa kita lebih relatein lagi gitu sama yang mungkin bisa dikaji lewat perspektif postkolonialisme gitu Mas? Mungkin bisa diceritakan Mas satu kasus atau dua kasus. Oke, mau satu atau dua nih? Seenaknya aja Mas. Mungkin yang bisa relate banget sama kita gitu. Oh oke deh. Kayaknya kalau atas permintaan Mas Oki itu saya langsung terpikirkan oleh suatu kasus ya, yang relatable ya, mengenai sebuah fenomena yang dapat kita lihat, istilahnya menggunakan gaya postkolonialisme. Ini merupakan eksklusivitas dari kepemilikan nuklir yang ada saat ini nih teman-teman nih. Seperti yang kita tahu nih, nuklir ini tidak sembarang orang atau juga tidak sembarang negara yang boleh menggunakannya, atau mungkin tidak boleh mengembangkannya gitu loh, tidak sembarang orang. Selain karena terdapat beberapa traktat atau perjanjian internasional, dan juga mungkin karena nuklir ini itu sangat, bisa dibilang sangat fragile ya, sangat rentan terhadap hal-hal yang berbau negatif. Nah, eksklusivitasnya inilah yang kemudian dipandang bila kita menggunakan postmodernisme merupakan bentuk dari ketimpangan antara dunia barat atau dunia negara barat, atau negara superpower lainnya dengan negara berkembang atau negara timur nih. Eksklusivitas inilah yang menyatakan bahwa bila kita lihat lebih lanjut, bila kita melihat secara sederhananya bahwa hanya negara-negara barat lah, atau negara-negara yang memiliki power lah, yang sekiranya dapat atau mampu memiliki atau menggunakan nuklir, baik sebagai senjata maupun sebagai sumber energi. Nah, di sisi lain, negara maju ini melihat bahwa negara berkembang ini tidak memiliki kapabilitas untuk memegang tanggung jawab sebagai pemilik senjata nuklir, karena tidak memiliki atau tidak memenuhi syarat-syarat atau standar-standar nilai kemanusiaan tertentu. Nah, ini jelas sangat timpang ya teman-teman bila kita melihatnya melalui postkolonialisme, melalui sudut pandang postkolonialisme. Karena bila kita bila kita kembali ke dalam sejarahnya, satu-satunya tragedi nuklir sebagai senjata itu terjadi pada Perang Dunia Kedua ya, yang mengakhiri Perang Dunia Kedua ya. Itu jelas-jelas digunakan oleh Amerika, negara barat, negara superpower, yang
terjunkan nuklirnya itu di Jepang ya pada saat itu, di mana di dua kota Jepang, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, ini ironis ya, karena bila negara-negara berkembang itu tidak memiliki nilai-nilai atau tidak memenuhi nilai-nilai kemanusiaan, mengapa Amerika yang jelas-jelas menggunakannya sebagai senjata nuklir ini dianggap memenuhi nilai-nilai kemanusiaan tersebut. Dan selain itu, kenapa kita juga tidak boleh mengembangkannya negara-negara berkembang ini? Itu padahal pada saat perang dingin pun Uni Soviet ketika masih berkumpul, masih eksis, itu mereka gagal gitu loh dalam mengembangkannya karena terdapat kebocoran di salah satu reaktor nuklir di dunia pada saat itu, yaitu reaktor Chernobyl ya, di Chernobyl, yang dimana dampaknya itu sangat besar bagi orang-orang yang saat ini berada di Ukraina. Bahkan dalam suatu wilayah tertentu itu orang dilarang bermukim di situ atau dilarang tinggal di situ. Nah, inilah kemudian yang dikritik nih oleh salah satu pemimpin dunia yang dianggap sebagai pemimpin negara berkembang, yaitu Mahmud Ahmadinejad, yaitu presiden Iran ya pada saat itu, yang cukup terkenal nih, yang dia mengatakan bahwa jika nuklir dianggap buruk, mengapa kalian boleh memilikinya? Dalam konteks kalian ini negara-negara superpower dan negara barat. Dan jika nuklir dianggap baik, mengapa kami tidak boleh memilikinya? Yang dimana dalam konteks ini merupakan negara-negara berkembang atau negara-negara yang dianggap sebagai negara timur. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan double standard ya, standar double terhadap eksklusivitas nuklir ini. Di sisi lain, bila nuklir dianggap jahat, mengapa kalian dapat memilikinya? Namun kenapa bila nuklir ini dianggap sebagai energi yang baik, kita negara berkembang ini tidak boleh memilikinya? Nah, inilah yang kemudian adanya ketimpangan antara negara barat dengan negara timur nih, Mas Oki dan teman-teman, yang dimana bisa kita kaji lebih lanjut itu melalui alasan-alasannya mengenai hal tersebut, melalui perspektif post-kolonialisme ini gitu loh, Mas Oki dan teman-teman. Mungkin kalau yang relate ya gitu kasusnya. Oke, terima kasih Mas Fatur. Wah, semakin tergambarkan ya guys tentang gimana postkolonialisme ini melihat isu dalam hubungan internasional, itu tentang nuklir itu tadi. Ya sebenarnya intinya dari postkolonialisme adalah gimana negara dunia ketiga itu bisa mendapatkan posisinya sendiri gitu untuk ikut serta dalam mewujudkan atau mengembangkan sumber dayanya sendiri itu tanpa adanya intervensi yang berlebihan dari negara-negara barat gitu, agar mereka bisa berdiri sendiri dan tanpa adanya suatu eksploitasi dan hal-hal yang merugikan negara dunia ketiga gitu. Nah, dengan contoh yang diberikan Mas Guntur tadi, tentunya bisa semakin mensimplifikasi dan memberikan penjelasan yang lebih terperinci ya, gimana perspektif postkolonialisme ini selain anti barat juga untuk memberikan pemahaman lebih lanjut bagaimana negara dunia ketiga bisa memiliki jalannya sendiri gitu untuk menjadi negara yang turut memberikan kontribusi sendiri dalam sistem internasional, sehingga terdapat keadilan dalam dunia internasional bahwa setiap negara patut untuk menjadikan negaranya seideal mungkin dan mewujudkan segala macam bentuk kepentingan negaranya. Mungkin itu kalau dari kami, karena mungkin mengingat waktu sudah cukup lama juga ya. Semoga apa yang kami sampaikan tadi bisa memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai postkolonialisme. Terima kasih Mas Fatur Rahman yang udah mau hadir di podcast kali ini. Sama-sama Mas. Iya, siap. Sering-sering ya. Iya, siap Mas. Nanti kita bahas berbincang hal lain lagi yang tentunya menarik. Semoga apa yang kita sampaikan berdua bisa bermanfaat, bisa memberi wawasan. Dan kami juga mohon maaf apabila ada beberapa kata yang mungkin menyinggung beberapa pihak dan ada beberapa kata yang mungkin kurang jelas. Semoga masih bisa didapatkan konteks pemahamannya. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.